Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema jika rezeki sudah dijamin, kenapa ada orang yang mati kelaparan? Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nama saya Ali, Buya, dari Arjawinangun. Saya mau tanya, Buya, ada beberapa menurut saya agak paradoks di dalam Al-Quran gitu kan. Yang pertama ada surat Hud ayat 6 yang di sini menyatakan, dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Tapi di kenyataannya itu masih banyak juga kasus-kasus seperti kelaparan gitu loh, Bu ya. Kemiskinan dan sebagainya. Yang kedua surat Ar-Rahman, Bu ya. Di bagian-bagian pertama surat Ar-Rahman memang menjelaskan tentang kenikmatan Allah gitu loh, Bu ya. Tapi mulai di pertengahan surat Ar-Rahman, di situ juga mulai diterangkan seperti siksa-siksa neraka, atau juga yang kalau kita lihat itu bukan sebuah kenikmatan, tapi ditutup di dalam surat tersebut ditutup dengan ayat maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Itu seperti apa ya, Bu ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlahnya ada 1000 orang. Contoh, saya bikin tumpeng raksasa nih. Ya, nih silakan. Nah, ketika saya bagi, ternyata ada orang yang nggak kebagian tumpeng. Sebabnya karena ada sebagian orang yang serakah, ngambilnya kebanyakan, separuh dirabut sendirian. Sehingga ada orang yang kebagiannya hanya sebutir nasi, sedangkan yang ngambil banyak itu juga tidak termakan. Ya, kantongnya kempok semuanya, semuanya beli sepatu diisiin semuanya, nggak termakan juga, mubazir akhirnya. Jadi setiap ada bencana kelaparan dan sebagainya itu sebetulnya adalah bukan karena Allah mengingkari janji ngasih makan, ada kejahatan manusia yang menyebabkan orang kelaparan karena ada sebagian orang serakah yang ngambilnya kebanyakan. Satu. Kemudian juga persoalan kelaparan, kurang makan itu juga menjadi tolok ukur Tuhan ketika akan menguji kejujuran kita. Ya, bukan karena ini diuji dong. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Lapar juga diuji oleh Allah. Binaqsim minal amwal, sengaja dikurangi. Karena bagaimanapun itu perlu diuji untuk mengingatkan kita kembali kepada kebaikan-kebaikan Allah, tidak terlena. Silakan kepada pengelola jalan tol, segitu mulusnya kenapa dikasih benjolan-benjolan? Nah, itu dia. Jadi sewaktu-waktu secara periodik ya ada skedulnya yang kita tidak boleh tahu. Ada masa-masa kita diuji supaya kita tersadar kembali. Karena persoalannya ini hampir kebanyakan orang itu tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Maka sekali-kali masih ditutup dulu biar dia kelapakan dulu biar paham. Ya, jadi fabi ayyi ala itu sama nggak dengan ni'am? Beda. Kalau ni'am lebih banyak yang halnya sifatnya kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan, yang diminum, yang dimakan, kan begitu. Ya kan begitu. Tapi Allah itu mencakup lebih umum lagi, kesehatan, kemudahan, kan gitu dan sebagainya. Itu semuanya kenikmatan. Silakan tanyakan kepada orang-orang kaya. Masih adakah sekarang orang yang mendapatkan rezeki yang dengan jujur mengatakan ini pemberian Tuhan? Hampir tidak ada. Semua mengatakan ini hasil jerih payahku sendiri. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu bukan bentuk pertanyaan yang meminta jawaban.
Ini adalah teguran karena kita sudah tertuduh. Bukan bertanya apakah engkau melupakan nikmat Tuhanmu. Tidak, nikmat Tuhan mana yang kau lupakan. Paham? Kalau saya menanya, kamu ya mencuri uang saya, atau kamu tak yang mencuri, itu menuduh. Artinya saya bertanya, dia akan mengatakan saya tidak mencuri. Paham nggak? Tetapi kalau apa yang kamu curi, kamu sudah tertuduh pencuri kamu. Pertanyaan, kamu mencuri tak? Bertanya, apa yang kamu curi? Berarti kamu pencuri. Yang ditanyakan apa yang kamu curi? Berarti kamu sudah tertuduh sebagai, itu namanya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Namanya istifham dalam Al-Quran itu sangat luas sekali jangkauannya, menjelekkan, memarahi, menegur, menuduh pakai tanda tanya. Percaya enggak? Siraku masih melarat baik. Takon tangan cakunku. Paham Triyono? Nah, itulah jadi surat Al-Hud tadi yang mungkin kalimatnya berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu jaminan mutlak dan itu teruji. Adapun ketika ada orang yang enggak kebagian, itu karena keserakahan orang. Kalau sekarang lautan dirusak dengan pukat harimaunya, dengan dibomnya, sungai-sungai diracun, hutan dibabat semuanya, kita tidak menitipkan, tidak menyisakan buat anak cucu kita. Ketika anak cucu kita menemui negerinya kering kerontang, sudah habis kekayaan, dibabat oleh kita semuanya, kamu berdosa membuat mereka sengsara ini. Ya dong, ya tolong dong, kalau nebang ditanam lagi, reboisasi kan gitu. Ya ikan ya jangan pakai pukat harimau sampai terumbu karangnya pada rusak semuanya, ikannya sampai yang kecil-kecil kena semuanya itu makanya di sini negara ya tegas gitu, kita dukung negara harus tegas mengambil tindakan keras. Begitu nelayan jaringnya itu ternyata jaringnya yang tadinya dilaporkan jaringnya sekian senti, 3-4 senti, sehingga ikan yang kecil nggak kena, dikecilin jaringnya sehingga gede kena, kecil kena habis. Itu makanya jadi jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi coba introspeksi. Pasti semua apa yang terjadi adalah akibat karena amal perbuatanmu sendiri.